berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan lima, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi penting bagi para netizen. Tentunya masih dengan seputar sengketa PHPU yang hari ini proses peradilannya sedang digulirkan di Mahkamah Konstitusi. Namun untuk proses ini ya, kita tidak akan melihat dari satu sisi saja. Kita akan mencoba melihat dari sisi-sisi lain. Salah satunya dari perspektif partai politik yang hari ini sedang menggulirkan sengketa gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi menurut info yang didapatkan oleh Intel Donat, ya dari beberapa informasi yang masuk, jadi ternyata kubu 01 dan 03 ini sedang bersemangat-semangatnya. Sedang bersemangat untuk tetap memelototi proses peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Karena jika lengah sedikit ini, waduh celaka ya. Karena variabel penting dalam proses peradilan ini untuk memenangkan gugatan ini yaitu melalui keterangan-keterangan saksi. Itu adalah penunjang yang substansial untuk kemudian dapat menjadi pertimbangan Hakim MK memutuskan gugatan ini. Nah, beberapa informasi yang sudah sempat saya rangkum dari beberapa media, beberapa info dari persorangan dan juga dari beberapa kelompok ya. Jadi ada ada sebuah pertemuan ya 3 hari sebelum penetapan pemenangan KPU waktu itu dilakukan oleh paslon atau koalisi paslon 01 di Treasure Tower ya waktu itu. Pertemuan itu dihadiri oleh Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan tentunya, dan Hamdan Zulfa tentunya ya yang menjadi kuasa hukum dari paslon 01. Jadi di sana memang infonya di SCBD sana di Treasure Tower itu mereka membahas tentang bagaimana peluru-peluru yang disasarkan untuk menyasar paslon 02 ini benar-benar berhasil menembus ya. Jadi ada beberapa hal tentunya yang dibahas. Jadi terkait target ya, targetnya memang untuk paslon 01 ini targetnya itu membuktikan gugatan terkait TSM. Ya, terkait TSM yang dilakukan oleh paslon 02 pada Pilpres kemarin. Lalu juga karena memang situasinya Hakim MK sekarang itu membutuhkan masukan, membutuhkan keterangan-keterangan dan juga alat bukti tentunya. Jadi paslon 01 ini akan tampil all out. Akan tampil all out untuk kemudian bisa memenangkan gugatan tersebut. Dan mereka terfokus hanya untuk membuktikan TSM. Dan juga beberapa alat bukti dan keterangan-keterangan saksi ini itu yang dijadikan sebuah peluru besar ya, peluru besar. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari komposisi hakim ya, dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang hari ini diperbolehkan untuk menggelar persidangan atau mengikuti persidangan ya, memimpin persidangan itu hanya 8 hakim gitu. Nah, dari 8 hakim ini ya yang 3 ini adalah hakim yang dissenting opinion
ya, seperti Arif Hidayat, Prof. Arif Hidayat, lalu juga ada Sabri Isra, dan juga ada beberapa hakim semacam Suhartoyo. Jadi ketiga hakim ini adalah hakim yang menolak pencalonan Gibran pada waktu itu. Jadi memang kalau melihat komposisinya 8 hakim ini, yang 3 memang yang menolak secara tegas pencalonan Gibran. Lalu yang sisanya ini, yang 5 ini, yang 2 baru, dan 3 ini yang memang tidak memberikan suara pada waktu itu, ya, terkait pencalonan Gibran. Nah, selanjutnya juga posisi hakim MK ini memang spesial. Karena apa? Posisi hakim MK ini bisa menafsirkan segala sesuatu, opini, alat bukti, keterangan saksi, dan lain-lain dalam proses peradilan ini. Jadi misalkan 8 hakim ini, yang 3 menolak, ya, lalu juga yang 2 misalkan yang baru ini oke lah, belum tahu sikapnya. Nah, yang 3 ini ternyata bisa jadi masuk ke keputusan menolak juga terhadap kemenangan Prabowo. Ini memang menjadi hal yang spektakuler jika ini terjadi, gitu. Karena hari ini fokusnya hakim ini bagaimana caranya 4 hakim ini setuju dulu. Ini ya tentu ada beberapa tekanan-tekanan yang dilakukan oleh partai politik terhadap hakim. Namun saya yakin hakim MK kali ini tentunya memiliki spirit untuk memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti hakim yang satu tadi, 1 dari 9 hakim yang kemudian tidak bisa bersidang. Itu saya yakin tidak punya integritas. Kenapa? Karena dia pamannya Gibran. Nah, informasi selanjutnya, saksi yang hadir itu tentunya banyak memberikan keterangan-keterangan yang tentunya hampir, ya, bisa dikatakan hampir bisa jadi itu valid. Meskipun saksinya dibatasi. Sebenarnya kalau saksi untuk pembuktian suatu kejahatan itu harusnya jangan dibatasi, kan gitu. Nah, lalu saksi ini kan terdiri dari ada PJ Gubernur, ada kepala desa, bahkan juga katanya nanti ada Kapolda. Lalu yang paling ditunggu-tunggu kesaksiannya adalah menteri. Nah, ini yang paling spesial, 2 menteri nih. Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Jadi Ibu Sri Mulyani dan Ibu Tri Risma. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kesaksiannya. Kenapa? Karena Menteri Sosial, ya, Menteri Keuangan juga, ini yang sudah barang tentu, dia mengikuti betul bagaimana proses kebijakan Presiden itu bergulir. Tentunya salah satunya dengan bansos yang di beberapa hari ke belakang ini sedang gaduh karena bansos ini disinyalir dijadikan alat untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres kemarin. Nah, selanjutnya ada juga informasi dari Mahfud, ya, Mahfud MD. Nah, Mahfud ini hari ini memang fokusnya pada proses di MK ini terkait tentang peradilan tata negaranya. Dan Ganjar memang fokus pada demokrasi, isu demokrasi dan politiknya. Karena memang kedua orang ini memiliki background berbeda, ya. Kalau kita lihat memang ada semacam pembagian tugas. Jika Ganjar berbicara soal politik dan demokrasi, Mahfud MD ini akan berbicara nanti di MK tentang tata negara. Karena apa? Karena Mahfud MD ini memiliki background dan pengalaman juga menjadi hakim MK, gitu. Dan menarik juga di kuasa hukum, kita lihat di kubu 01, kuasa hukum mereka itu Hamdan Zulfa, itu salah satunya itu Hamdan Zulfa itu punya track record cukup baik dalam proses persidangan atau peradilan tata negara. Karena apa? Karena beliau ini sama seperti Mahfud MD yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi 2 orang ini antara Mahfud MD di kubu paslon 03 dan ada Hamdan Zulfa di kubu paslon 01, ini yang kemudian akan menjadi alat gedor pada juniornya, ya.
hakim-hakim MK yang sekarang sedang memimpin sidang itu. Lalu informasi selanjutnya juga ternyata saksi dari kubu 01 dan 03 ini mendapatkan intervensi dari orang-orang yang tidak dikenal. Ya meskipun ada beberapa dari orang-orang pemerintahan seperti petugas pajak dan juga beberapa aparat gitu. Tapi alhamdulillah tidak goyah ya, tidak goyah. Tetap memegang integritasnya sebagai saksi yang nanti akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, usut punya usut untuk bergulirnya hak angket ya. Jadi ternyata untuk paslon 01 ini akan fokus saja pada gugatannya di MK. Tidak akan fokus berlebih pada wacana bergulirnya hak angket di parlemen. Memang Anies sedang all out pada proses peradilan di MK, tidak pada hak angket. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya 20 Maret nanti akan akan 20 Maret kemarin menjadi tonggak di mana PKB, Nasdem dan Anies Baswedan ini berjalan sendiri-sendiri. Karena memang dalam proposal kesepakatannya ya semacam proposal kesepakatan koalisi itu, untuk proses koalisi ini hanya sampai pasca Pilpres yang dituliskan di situ, tertulis di situ memang 20 Maret. Jadi wajar jika sekarang Nasdem memang tidak jor-joran untuk ngotot di hak angket gitu, tetapi tetap di MK, dan Anies sendiri memang sepakat untuk di MK. Tapi seakan-akan memang berjalan sendiri-sendiri ya. Karena apa? Karena kemarin melihat juga Anies diminta oleh Anies ini diminta oleh kubu Prabowo untuk mengisi posisi strategis di kubu pemerintah gitu, dalam pemerintahan atau kabinet Prabowo, meskipun bukan menjadi menteri ya, bisa jadi kepala badan atau apalah gitu. Nah, lalu kita akan menohok dulu di Mahkamah Konstitusi ya, di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kalau kita lihat komposisi seperti yang saya jelaskan tadi ya, memang dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 1 hakim itu tidak dapat atau tidak diizinkan untuk memimpin persidangan. Siapa dia? Tentu itu adalah Anwar Usman, pamannya Gibran Rakabuming Raka. Nah, lalu tersisalah 8 hakim. Nah, dari 8 hakim ini 3 hakim itu yang menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dissenting opinion itu. Lalu yang 5 lagi, 3 yang tidak memberikan suara pada putusan hakim yang 90 itu. Lalu yang 2 ini yang baru. Nah, ini memang menarik ya, agak menarik karena melihat komposisi hakimnya ini bisa jadi ada semacam optimisme dari beberapa kubu 01 dan 03 tentunya. Gugatan kedua kubu ini akan dikabulkan melihat dari komposisi hakim tersebut, karena putusan MK ya terkait sengketa PHPU adalah momentum MK juga. Karena apa? Karena momentum MK yang sebelumnya memiliki presiden buruk, hari ini dengan putusannya hari ini tentang sengketa PHPU itu bisa dijadikan momentum bagi MK untuk memperbaiki citra dan juga untuk menghapus presiden buruk di keputusan 90 itu. Nah, lalu juga kita lihat persoalan hak angket ini ya. Informasi yang sudah saya dapatkan, jadi persoalan hak angket ini ternyata dikembalikan lagi kepada partai politik yang ada di fraksi tentunya ya. Jadi dikembalikan pada fraksi. Nah, khusus kubu 03 konon, jadi perjalanan wacana hak angket ini jadi atau tidak itu tergantung keputusan dari partai politik, tentu dari Megawati. Sejauh ini memang belum ada perintah dari Megawati ya untuk memberikan perintah pada kader-kadernya, terutama yang di fraksi ini, untuk segera menggulirkan hak angket gitu. Tidak ada perintah sejauh ini ya, per detik ini memang belum ada, tetapi masih ngotot tetap untuk hak angket. Meskipun
dalam ngototnya ini nggak pol-polan gitu. Nah, saya merokok dulu sebentar. Ada informasi juga, beberapa hari yang lalu ada pertemuan di lantai 7 Gedung Nusantara 1 ya, di ruangan fraksi PDI Perjuangan. Ada semacam rapat-rapat lah, kumpul-kumpul anggota fraksi ini, orang-orang fraksi ini kumpul-kumpul, dan memang persoalan hak angket ini tidak dibahas terlalu mendalam dan hanya disinggung sedikit saja. Kenapa? Konon, nah, jadi jika PDI Perjuangan ini terlalu ngotot untuk menggulirkan hak angket, kemudian akan menjadi sebuah bumerang bagi PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kader-kadernya di daerah itu hari ini akan menghadapi pilkada serentak. Jika PDI Perjuangan terlalu ngotot, nah itu akan memberikan efek buruk, ya, memberikan efek buruk dan juga memberikan imbas buruk dari peta konstelasi kekuatan di partai-partai politik yang akan ikut dalam pilkada. Jadi memang makanya nggak ngotot dulu. Makanya kemarin Puan sempat agak menolak ya dengan bergulirnya hak angket karena itu banyak pertimbangan dari PDI Perjuangan. Nah, juga dari kubu P3 nih, kubu P3 mereka hari ini memang nggak fokus ya dengan koalisinya. Mereka akan hanya fokus pada gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Karena hari ini PPP itu atau P3 itu tidak lolos di parlemen. Jadi mereka terpaut hanya 0,49 kalau tidak salah ya. Iya, 0,49% untuk bisa lolos gitu. Untuk bisa lolos dari parliamentary threshold gitu. Jadi mereka sedang berjuang hari ini untuk dapat lolos ke parlemen gitu. Karena kalau nggak lolos, P3 nggak lolos, ini yang dapat untung adalah PDI Perjuangan. Lumayan 5 kursi itu ya. 5 kursi lumayan tuh. Makanya P3 sedang fokus saja supaya mereka lolos. Dan konon P3 ini tidak diperjuangkan oleh PDI Perjuangan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, terutama dalam parliamentary threshold ini. Dan usut punya usut katanya P3 ini didukungnya oleh Prabowo. Wah, luar biasa. Memang petanya ini hari ini sungguh konfigurasinya kacau, bukan kacau, jadi sulit untuk dibaca. Setiap orang punya spekulasi masing-masing, punya pertimbangan masing-masing, dan punya variabel-variabel spekulasi masing-masing juga. Jadi memang agak sulit ya membaca peta hari ini. Tapi kemudian kita bisa melihat ini adalah sebuah dinamika politik. Kepentingan adalah menjadi basis dalam pertarungan dalam politik itu sendiri. Maka dari itu kita lihat saja apa dan seperti apa ending dari sebuah dinamika politik ini. Kita lihat nanti saja ya. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dari Intel Donat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.